Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidya Kholik dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 0110223199, ingin menjelaskan secara singkat tentang pengalaman dan pemahaman tentang 15 topik pembelajaran di PTI, Pengantaran Teknologi Informasi. AIS Elena adalah singkatan dari Alat Informasi Sistem Elektronik. Ini adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Yang kedua adalah pemahaman prodi. Prodi adalah singkatan dari program studi yang merujuk pada suatu program akademis atau kurikulum di perguruan tinggi. Ini mencakup mata pelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Yang ketiga adalah adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu mencakup sikap dan perilaku yang baik dalam proses belajar. Ini melibatkan rasa hormat terhadap pengajar, semangat belajar yang tinggi, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah CloneStores. CloneStore adalah aplikasi atau layanan berbasis clone yang memungkinkan menyimpan, pengelolaan, dan kolaborasi data secara online. Contohnya adalah termasuk Google Drive, Dropbox, dan Microsoft OneDrive. Yang kelima adalah sejarah dan konsep IT. Sejarah IT melibatkan perkembangan teknologi informasi dari awal hingga sekarang. Konsep IT mencakup pemahaman tentang pengolahan data, komputer, jaringan, dan aplikasi untuk mendukung kebutuhan informasi. Yang keenam adalah perkembangan IT. Perkembangan IT melibatkan evolusi teknologi informasi dari generasi ke generasi, termasuk perkembangan komputer, internet, dan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan komputasi awam. Yang ketujuh adalah Office Tools. Office Tools mencakup perangkat lunak seperti Microsoft Office, Word, Excel, ataupun PowerPoint yang digunakan untuk keperluan kantor dan produktivitas. Yang kedelapan adalah Collapse Tools. Collapse Tools merujuk pada alat-alat kolaborasi online seperti Google Cloud yang memungkinkan berbagai orang untuk bekerja sama secara real time pada proyek atau dokumen. Yang kesembilan adalah terapan etika AI. Terapan etika AI mencakup penerapan prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan untuk memastikan keputusan dan tindakan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Yang ke-10 adalah netikes penerima. Netikes penerima adalah aturan dan norma-norma perilaku yang baik ketika menerima pesan atau informasi, terutama dalam komunikasi online. Yang ke-11 adalah netiket pembuatan konten. Netiket pembuatan konten melibatkan pedoman perilaku yang baik untuk mereka yang membuat dan membagikan konten online, termasuk penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati. Yang ke-12 adalah digital waste. Digital waste merujuk pada limbah digital atau sampah elektronik yang dihasilkan dari penggunaan teknologi digital. Ini mencakup masalah seperti e-waste dan pengolahan data yang tidak. Yang ke-13 adalah data security. Data security melibatkan praktik dan kebijakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau kebocoran. Ini termasuk enkripsi, keamanan jaringan, dan manajemen akses. Yang ke-14 adalah worksheet pembelajaran. Worksheet pembelajaran adalah lembar kerja atau materi belajar yang dirancang untuk membantu siswa memahami dan menguasai konsep tertentu dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teknis presentasi. Teknis presentasi melibatkan keterampilan dan strategi dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens. Ini mencakup penggunaan visual, gaya berbicara, dan struktur presentasi yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harapan saya ke depannya adalah semoga bisa lebih baik lagi dan meningkatkan lagi kemampuan untuk lebih semangat belajar dan pantang menyerah untuk menggapai suatu tujuan.